Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yakni berupa nikmat kesihatan dan kesempatan. Sebelum menjawab pertanyaan yang telah diberikan Ibu, perkenalkan, nama saya Habibi dari Prodi Sistem Informasi Non-Reguler dengan NIM 2436022. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu berikan untuk mengisi nilai UAS. Baik, di sini saya akan mulai menjawabnya. Okey, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana garansi ketertiban anggota tim dalam proses pengambilan keputusan? Apakah selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Ketertiban anggota tim dalam pengambilan keputusan itu sangatlah penting dalam memberikan perspektif beragam, meningkatkan komitmen dan mengurangi bias. Hal ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, yang lebih efektif dan lebih inovatif. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ketertiban tim ini juga bisa memperlambat proses, menimbulkan konflik atau menghasilkan keputusan yang hormonistis atau kurang optimal. Jadi, meskipun melibatkan tim berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih baik, prosesnya harus tetap efisien dan dikelola dengan baik untuk menghindari tantangan yang ada. Itulah mengapa pentingnya ketertiban dalam suatu organisasi untuk berjalan dengan lancar suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, soal yang kedua. Jelaskan tujuan dari manajemen konflik beserta contoh konflik organisasi yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, manajemen konflik bertujuan untuk mengelola dan menyelesaikan ketegangan antara perbezaan pendapat yang terjadi dalam suatu organisasi secara konstruktif. Tujuan utamanya ialah yang pertama, meningkatkan lingkungan kerja yang sehat, menjaga hubungan yang harmonis antara anggota tim individu dalam organisasi. Yang kedua, adanya meningkatkan kinerja. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memicu kreativitas dan inovasi yang berujung pada peningkatan kinerja tim atau organisasi. Yang ketiga, mencegah konflik berkepanjangan, menyelesaikan konflik secara efektif atau mencegah eskalasi yang bisa merusak hubungan dan merugikan organisasi tersebut. Yang keempat, adanya meningkatkan kepuasan kerja antar tim, mengurangi ketegangan dan perasaan tidak adil yang dapat meningkatkan keputusan dan motivasi kerja, menjaga tujuan organisasi tersebut, yakni memastikan bahawa tujuan bersama organisasi tetap tercapai meskipun ada perbezaan pendapat atau kepentingan. Jadi, sebagai contoh yang pernah terjadi di Indonesia, yakni yang pertama, konflik antara buruh dan pengusaha di sektor pekerjaan. Contohnya, konflik organisasi yang terkenal di Indonesia adalah konflik buruh dan pengusaha, terutama terkait dengan upah dan kondisi kerja. Misalnya, para aksi mogok buruh yang sering terjadi di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. Buruh menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, sementara perusahaan khawatir dengan biaya yang lebih tinggi. Yang kedua, adanya konflik internal partai politik. Dalam partai politik sering terjadi konflik yang muncul antara anggota partai tim terkait dengan pemilihan calon pimpinan atau kebijakan internal. Salah satu contohnya ialah konflik internal di Partai Golkar yang terjadi pada tahun 2004 yang melibatkan perpecahan antara dua kelompok besar dalam suatu partai. Satu kelompok mendukung kepimpinan Abdul Rizal Bakri, sementara yang lain mendukung pimpinan Yusuf Kala. Yang ketiga,
adanya konflik perusahaan publik, kasus PT Telkom yang beberapa tahun terjadi menunjukkan contoh konflik antara manajemen dan karyawan. Karyawan melakukan aksi protes terkait kebijakan pemangkasan tunjangan dan pengurangan jumlah karyawan. Sementara manajemen berargumen bahawa langkah-langkah tersebut diperlukan efisien dan kelangsungan perusahaan. Jadi kesimpulannya ialah manajemen konflik bertujuan untuk menjaga hubungan yang sehat, meningkatkan kinerja dan memastikan tujuan organisasi tercapai meskipun ada perdebatan dan konflik. Konflik di Indonesia baik di sektor pekerjaan, politik maupun perusahaan menunjukkan pentingnya pengelolaan konflik yang efektif dan untuk berkelangsungan organisasi tersebut. Baik, soal selanjutnya ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi dan pengendalian. Berikan contoh dan ilustrasinya dalam perusahaan. Evaluasi dan pengendalian merujuk pada proses untuk menilai kinerja organisasi dan memastikan bahawa tujuannya telah ditetapkan tercapai. Ini melibatkan pemantauan, analisis dan pengambilan tindakan korektif bila diperlukan. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi ialah proses untuk menilai sejauh mana suatu aktivitas atau kinerja organisasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi tersebut. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengukuran, analisis data dan umpan balik dari berbagai pihak. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian ini ialah tindakan yang diambil untuk memastikan bahawa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian mencakup pemantauan berkelanjutan dan penyelesaian strategi atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Contoh ilustrasi dalam perusahaan. Yang pertama, evaluasi kinerja karyawan. Sebuah perusahaan melakukan evaluasi kinerja karyawan secara tahunan dengan mengukur pencapaian target, kontribusi dan kompetensi. Jika karyawan memenuhi target tersebut, perusahaan akan memberikan umpan balik dan mendiskusikan langkah-langkah pengembangan selanjutnya atau untuk ke depannya. Yang kedua, ada pengendalian produksi di pabrik. Contohnya ialah dalam sebuah pabrik, pengendalian dilakukan dengan memantau proses produksi. Jika terjadi penyimpangan seperti produk pencatatan yang lebih tinggi, manajer produksi akan mengidentifikasikan penyebab dan mengambil tindak perbaikan seperti pelatihan ulang karyawan atau perbaikan mesin. Evaluasi dan pengendalian bekerja untuk memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai aturan yang benar dan dapat mencapai tujuan yang lebih efisien. Baiklah, sekian dari saya Habibi. Itulah yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan yang telah Ibu berikan. Di mana terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.